Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat ya. Balik lagi di channel ini. Kembali kita akan mempelajari Microsoft Word, dan kali ini kita akan membahas tentang penomoran halaman. Memang sekilas penomoran halaman tidak ada yang spesial ya. Cuma bagi kalian yang sedang mengerjakan skripsi, saya tahu ini sesuatu yang tidak sepele gitu loh guys. Dan saya jadi keinget masa lalu ketika saya mengerjakan skripsi dahulu kala, sempat kesulitan juga karena formatnya yang sangat rumit guys. Dalam satu file penomorannya itu formatnya berbeda-beda. Misalkan dalam daftar isi itu formatnya berupa angka Romawi. Iya, angka Romawi yang terdiri dari angka I1, I2, I3, I4, I4 nggak ada ya. IV, VI, X, dan seterusnya seperti itulah. Itulah angka Romawi. Dan kemudian untuk halaman bab dan isi itu nanti angkanya berbeda guys. Belum lagi pada halaman judul itu angkanya hilang. Kok ada asap ini apa? Lah, tadi pengen ngilang. Bukan saya yang hilang. Dasar dulu yang hilang itu penomoran halamannya, bukan orangnya. Oh, begitu. Udah, kembali lagi. Dasar dulu. Mantap Pak nih. Tadi kena asap. Jangan ganggu lagi kamu ya. Ini jangan tag video, jangan ganggu dulu ya. Lah guys, kok seribut itu sih? Bukan, ini angin ribut. Bukan, ribet, bukan ribut ya. RIBET, dibaca pusing. Alah, hidup dibuat gampang aja guys. Dulu saya juga dapat saran dari teman, ngapain pusing-pusing, kalau memang kesulitan membuat format seperti itu udah sendiri-sendiriin aja. Jadi untuk halaman judul sendiri, untuk daftar isi sendiri, untuk halaman isi dan bab itu sendiri. Jadi semuanya serba sendiri. Kayak Joti, jomblo sejati. Nah, kalau kalian ada yang seperti itu, tenang, kita brand, kita senasib dulu seperti itu guys. But itu dulu ya. Dan sekarang jangan sampai terulang lagi. Semuanya harus jadi satu. Nggak boleh ada yang terpisah-pisah. Kalaupun memang terpaksa terpisah, biarlah maut yang memisahkan. Ngapain guys dari tadi ngomong nggak jelas ya. Oke, bagi kalian pejuang skripsi yang semangat, dan yuk cek video berikut untuk mendukung pembuatan skripsi kalian. Cek guys. Nah, kita sudah masuk di Microsoft Word guys. Nah, sebelum kita membuat penomoran halaman, sebenarnya seharusnya kan di sini sudah ada teks yang mau kita kasih penomoran halaman, dan di sini belum ada teks. Kalau kalian sudah mengerjakan skripsi mungkin sudah ada teksnya, dan di sini saya nggak mungkin mau mengetikkan skripsi ya guys. Dan untuk caranya kita bisa membuat teks secara random. Jadi kita buat random aja untuk teksnya. Caranya kalian klik sama dengan untuk formatnya ya. Kemudian ketikkan RAND, kemudian buka kurung. Kita akan membuat sejumlah misalkan 25 paragraf. Nah, dalam satu paragraf kita buat misalkan 10 kalimat. Nah, kemudian kita tutup kurung lalu tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan 8 halaman guys, dengan cara yang sesimpel itu. Kita buat rata kanan kiri, dan oke, kita sudah mendapatkan teksnya. Kemudian di halaman pertama itu nanti kan kita buat halaman cover nih, dan kita harus menurunkan teks yang berada di halaman pertama dengan cara, kalau misalkan kalian tekan enter satu persatu seperti ini mungkin akan kelamaan. Sebenarnya kalau diturutin sih nggak masalah. Akan lebih efektif kalau kalian tekan Ctrl Enter, itu nanti langsung lompat dari halaman pertama ke halaman selanjutnya, halaman kedua ya. Tekan Ctrl, jangan dilepas, lalu tekan Enter. Oke, di halaman pertama kita bisa mengetikkan halaman cover. Kemudian kita perbesar. Nah, sebagai contoh aja guys, nggak usah terlalu resmi ya. Oke. Untuk penomoran halaman kalian bisa klik insert, kemudian di sini ada page number,
Nah, nanti ada dua penempatan ya, berada di atas atau di bawah. Kita taruh aja di bawah, jadi klik bottom of page. Kemudian untuk posisinya kita buat di tengah, nah, di halaman di bawah tengah. Oke, kita perbesar biar kalian pada kelihatan ya. Oke, untuk keluar dari pemformatan penomoran halaman, kalian cukup double klik di bagian halaman teks. Untuk contoh guys, kita asumsikan nanti di halaman 1, 2, 3, 4 ini nanti kita akan buat angka Romawi, dan selanjutnya kita akan menetapkan angkanya sebagai angka biasa. Oke, untuk merubahnya, kalian cukup double klik di bagian penomoran halamannya, lalu kalian klik di page number, ada format page number, dan kita rubah number formatnya menjadi nah ini Romawi ya, I1, I2, I3 dan seterusnya. Lalu klik OK. Kalian perhatikan di sini semuanya berubah menjadi angka Romawi, dan yang kita kehendaki adalah angka Romawi cukup sampai di halaman keempat saja. Untuk halaman seterusnya kita buat penomoran biasa, angka 1, 2, 3 dan seterusnya guys. Nah, untuk caranya, oke, kalian keluar dulu dari halaman pemformatan penomoran halaman, klik double klik di sini. Nah, kalian tempatkan di sini kursornya di halaman keempat. Kemudian klik back layout. Kita harus memisahkan pemformatan halamannya guys. Jadi caranya klik bricks. Di sini ada next page, section bricks. Nah, kemudian klik next page. Oke. Memang sepintas tidak terjadi apa-apa guys. Tetapi sebenarnya ini sudah memisahkan pemformatan halaman dari halaman sebelumnya di halaman selanjutnya. Setelah kalian klik itu tadi, kemudian double klik di bagian pemformatan halaman. Nah, di bagian link previous ini kan masih aktif, kalian nonaktifkan, klik. Setelah itu kalian klik page number, kalian klik format page number, kemudian kita klik angka 1, 2, 3, dan ini start at 1. Oke, lalu klik OK. Nah, sudah terbentuk di sini pemformatan halamannya angka 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan yang di atas tetap angka Romawi. Nah, untuk halaman cover, untuk halaman cover ini kan biasanya nggak ada nomornya nih. Ya iyalah, masa halaman cover ada nomornya. Caranya cukup mudah, kalian klik different first page. Nah, sudah hilang. Seperti itu guys caranya. Oke, dan untuk yang pemformatan halaman di bagian isi atau di bagian inti, kalian bisa cek di panduan penulisan skripsi. Di situ ada, kalian tinggal ikuti instruksinya saja. Kalau yang saya dulu pemformatannya untuk nomornya ini berada di atas. Jadi setiap nomor ini berada di atas kecuali di halaman bab. Setiap bab itu berada di bawah tengah, untuk yang lainnya berada di atas kanan. Kita coba rubah dulu untuk page numbernya, kita buat di top of page, kemudian berada di atas kanan. Dan ketika link previous ini aktif lagi, kalian harus menonaktifkannya. Kita perbesar dulu biar kelihatan. Dan untuk yang bawah kalian bisa menghapusnya, karena nggak mungkin kan dalam satu halaman ada dua penomoran halaman. Oke. Coba kalian cek di atas, di sini ada nomornya guys. Nah, coba saya perbesar biar kelihatannya. Nah, ini adalah efek ketika kalian membuat pemformatan halaman yang baru tadi. Jadi ini harus dihapus terlebih dahulu. Jadi yang ini dihapus. Nah, untuk yang bawah tidak terhapus karena kita tadi sudah menyendirikan pemformatannya guys ya. Sedangkan di sini katakanlah di sini adalah halaman bab, misalkan di sini bab 1 seperti itu ya. Jadi untuk di bagian bab 1 ini adalah nomornya berada di bawah. Nah, caranya begini. Double klik lagi, jadi aktifkan pemformatan penomoran halamannya. Kita buat different first page-nya. Aktif, otomatis hilang, dan kita akan membuat penomoran yang baru di bawah, page number, bottom of page. Kemudian kita kasih di tengah. Kita perbesar lagi biar kelihatan seperti itu. Jadi ini nanti tidak akan mempengaruhi halaman-halaman yang lainnya karena linknya sudah kita buang dan kita sudah menyendirikan pemformatan halamannya guys. Nah, katakanlah di sini ada bab lagi gitu seperti itu. Misalkan di sini bab 2. Jadi yang nomor 4 ini nanti akan harusnya berada di bawah sini. Oke. Kalian harus menyendirikan formatnya. Jadi taruh kursornya di halaman ketiga di akhir paragraf. Kemudian kalian ulangi back layout, brick, next page. Nah, oke.
Nah, kenapa di sini menjadi satu? Karena dia mereset, guys. Jadi reset. Selanjutnya kita akan merubah halaman ini. Ini akan kita menyesuaikan ya. Habis halaman 3 berarti halaman 4. Oke. Klik page number, format page, tab add-nya kita buat 4. Ini otomatis yang halaman berikutnya sudah mengikuti, guys. Misalkan kita akan membuat lagi ya. Kita ketikkan saja membuat lagi halaman. Kita pakai rumus saja. Oke. Misalkan 10. Oke, di sini ya, di bagian bab sudah berada di bawah, untuk yang lain berada di atas semua. Nah, halaman cover ini seharusnya kosong. Ini adalah efek ketika kita membuat formatan di bagian bab pada bab tadi ya. Kalau misalkan kalian memang kesulitan, benar-benar nggak bisa, misalkan ini kita hapus gitu ya, kita hapus. Tapi lihat yang berada di halaman 1 ini nanti ikut terhapus atau enggak? Hapus. Kalau dia ikut terhapus, ketika ini kita buat, ini juga akan muncul, guys. Jadi memang ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan lagi ini. Dia harus bersama-sama terus ini. Nah, kalau kalian menemui seperti ini, oke, don't worry guys. Kita menggunakan cara terakhir, yaitu dengan cara menutup cara manual halaman cover seperti yang di sini. Kita tutup saja pakai insert, save, kita tutup di sini. Dan untuk biar hilang kotaknya ini, save outline-nya kita buat warna putih. Mungkin kalau kalian ada yang menemukan cara yang lain, bisa ketikkan ide kalian di kolom komentar. Sebenarnya kalau tahu cara pemformatannya tidak begitu sulit. Nah, ini kita lihat, ini yang di halaman 1-4 ini berupa angka Romawi. Di halaman bab dan isi itu angka biasa, sedangkan di bagian halaman bab saja itu angkanya berada di bawah tengah, untuk yang lainnya berada di atas kanan. Nah, seperti ini. Ini dalam satu file, guys. Kalian tidak harus memisah-misahkan dokumen. Jadi seperti yang di awal tadi, tidak harus terpisahkan. Jadi semuanya tetap jadi satu kesatuan. Nah, untuk cara pembuatan daftar isi dan pemformatannya seperti itu, guys. Jika kalian mempunyai ide lain untuk cara pemformatan penomoran halaman dan mungkin ada lebih brilian lagi, kalian bisa juga sharing di kolom komentar supaya semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, guys. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga kalian terbantu dengan video ini dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, guys. And bye bye.